محمد سيد الكون والثقلين والفوق قائد بالقرب وبالعجب يا ربي بالمصطفى واغفر لنا نبينا بكل فلا أحد أبر في الطيبين منه ولا نبي يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا وكلنا والأمين الذي ترجى شفاعته لكل خور من العوالم الداهمين يا ربي بالمصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك وعلى Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sehat ayah? Alhamdulillah. Hari ini hari pertama di bulan Rajab. Bulan Rajab salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu kita harus banyak ibadah. Salah satu ibadahnya itu minta ampun pada Allah. Tadi habis subuh itu Rasul mengajarkan subuh terutama kali ya, habis pagi subuh lah dan maghrib diupayakan membaca doa ampunan. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Itu perintahnya cuma habis subuh sama maghrib saja. 70 kali Pak, 70 kali. Bagusnya itu habis subuh, begitu salam kayak tadi itu. Ya mudah-mudahan bisa sebulan penuh Ustaz ya. Nah itu. Nanti habis maghrib juga begitu, sebelum zikir yang lain. Kata Nabi, yang mengamalkan ini selama sebulan penuh, maka masuk bulan Sya'ban nanti dia nggak punya dosa. Dosanya diampuni oleh Allah. Kita banyak dosa nggak Pak? Dosa bagaikan bayi dilahirkan itu, kecuali kalau kita lahir lagi kayak orok. Baru nggak ada punya dosa kan ya. Atau berangkat haji, orang yang berangkat haji dosanya bagaikan bayi baru dilahirkan, nggak ada dosa. Itu kalau hajinya mabrur, umrahnya mabrur. Nah ini kesempatan
Di bulan Rajab ini kita perbanyak minta ampun kepada Allah. Kenapa, Pak? Ini alhamdulillah berbarangan. Berbarangan apa? Berbarangan 2003 masuk 2004. Kita jangan sama kehidupan 2003 yang lalu dengan 2004, Pak. Saya yakin di hati kita masing-masing ini, kalau dunia dah nggak perlu ditanya lagi. Pengen nambah ini, nambah kontrakan, ya kan? Nambah sawah, nambah tanah, nambah mobil, nambah ruko, nambah bini. Itu pasti ada itu. Dunia. Coba deh mulai sekarang ini kita nambah akhirat. Cita-cita kita pengen nambah akhiratnya. Kalau kemarin jamaahnya bolong-bolong, 2004 perubahan ibadah kita. Ibadah kita. Lah ya kan ya? Perubahan ibadah kita kepada Allah. Kata Nabi, orang yang rugi itu 2003 dengan 2004 sama aja. Kemarin hari ini sama aja. Minggu kemarin, minggu depan, minggu ini sama aja. Rugi. Yang paling celaka tahun kemarin, tahun ini malah turun. Kemarin, hari Jumat sampai hari ini turun. Hari Jumat rajin, besok udah malas. Nah itu paling celaka kata Rasulullah. Dan paling baik itu, paling mulia itu tahun kemarin naik. Ya. Naik ibadahnya, naik tanggalannya dari 23, 24. Yang turun itu apa, Pak? Hah? Umur, betul. Hitungannya nambah, tapi kadarnya nurun. Coba, Pak, lihat gigi, udah mulai goyang-goyangan. Ngaca dah. Pengen ngaca nggak, Pak? Bapak pernah ngaca nggak? Ngaca cuma pakai peci doang kan ya? Nah, coba ngaca itu, ngaca. Nah, ini Ustadz Maher nih, 2000 kemarin ini udah kerutan ini. Kuping sudah mulai agak buram. Mata sudah mulai uban sudah nambah ini. Ngaca, Pak. Itu gunanya kaca. Bukan buat dandan doang pakai peci begini, pakai pantas. Bukan itu, Pak. Berdiri itu di depan kaca. Maher kan, ini kamu nih, kayaknya perut tambah gendut ini, banyak makan. Makannya banyak, ibadahnya kurang. Ini tanya itu. Dua sisi kita ini tanya. Jasad kita dengan roh kita ini. Kemarin tadi malam salat berjamaahnya gimana? Baca Qur'annya gimana? Sedekahnya gimana? Tuh, gunanya kaca begitu, Pak. Bukan buat kita dandan. Iya, benar. Tapi yang paling bagus kita kaca badan kita. Nah, ini 2024 ini kamu mau apa ini? 2024 ini kamu harus bagaimana? 2024 ini bagaimana sayangmu, bagaimana usahamu, bagaimana ibadahmu? Tuh, tanya sama diri kita ini. Kehidupan sebenarnya itu ya nanti, Pak. Habis ketika kita digotong, masuk kubur, itu kehidupan kita yang baru. Kita tuh nggak mati, Pak. Mohon maaf ya, Pak ya. Ini ngomongnya agak sedikit gitu ya. Kita tuh nggak mati. Cuma ngomongnya saja, tulisannya mati. Orang iman itu nggak mati. Cuma berpindah alam saja. Berpindah alam. Dari alam dunia ke alam tanah.
alam barzakh. Habis berapa lama di alam barzakh? Ya tergantung kapan kiamatnya. Habis itu berpindah lagi ke akhirat selama-lamanya Pak. Enggak ada tua, enggak ada bibir joer, enggak ada pipi mengkerut, enggak ada kurang pendengaran, enggak ada bungkuk, sehat. Kira-kira semuanya sekarang ini kalau kita berumur 50, 70, 60, nanti rata-ratanya laki-laki itu berumur 33 tahun. 30 tahunan. Dan bapak punya istri, kita sekarang udah mulai der itu. Nanti jereng lagi Pak. Pak RW jereng lagi, muda lagi. Kalau istri kita soleha, nanti jadi ratu di dalam surga. Siapa dayang-dayangnya? Bidadari. Bidadari berapa orang? Tergantung amal kita. Nah itu. Banyak nanti dikasih bidadari. Tapi kalau istri kita dikasih tahu, Neng, kalau keluar rumah pakai jilbab, alah, apa-apa ini kelihatan. Itu enggak jadi ratu di dalam surga, enggak. Kalau dikasih tahu, melunjak, ya. Jadi ratu bidadari itu, dan itu kalau kita taat kepada istri yang taat kepada suami. Nah, di bulan Rajab ini Pak, kesempatan Pak, kita harus berubah. Rubah apa? Nilai ketaatan kita kepada Allah harus kita rubah Pak. Nah, kenapa? Kalau di dalam bulan Rajab ini banyak ibadah, nanti di bulan Ramadannya itu mudah, ringan kita Pak. Kalau malam pertama Ramadan itu nyampe keluar-luar, betul nggak? Ya, nyampe keluar, malah imamnya nggak bisa masuk, saking macetnya. Tapi malam pertama, kedua, ketiga tambah maju, kelima, keenam, ketujuh maju kurangnya. Nah, itu kebiasaan kita Pak. Dari mana-mana itu Pak, dari ujung kulon ke wetan, sama begitu kita itu. Karena ibadah kita itu belum karena Allah. Itu cirinya kita itu ibadah belum karena Allah. Karena ngelihat orang ke masjid, kita ke masjid. Karena ini mau Ramadan, ini saya yakin subuh ini semua ini insya Allah kita dibimbing oleh Allah, orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan masjidnya yang, hati kita yang rapuh. Ada nggak? Jauh masjidnya, bukan. Kita ini, hati kita ini yang rapuh. Walaupun jauh masjidnya, mau kemana, kayak mau hujan, mau penting ke masjid. Yang lebih serem Pak, dekat masjid nggak pernah ke masjid. Ada nggak di sini? Sini nggak ada. Di alam gaib. Ada, bukan masjidnya yang jauh, tapi hati kita yang rapuh Pak. Hati-hati dengan hati kita ini. Nah, ini 2024 ini, tanya kayak tadi itu, udah bertambah amalan ini, udah tambah umur ini, tambah tua ini, kita lagi juga mati ini. Ya, tingkatkan amal kita kepada Allah. Insya Allah. Itu tadi doa, salah satunya banyak-banyak istighfar kepada Allah. Yang kedua puasa. Nah, kalau hari ini nggak puasa nggak apa-apa. Besok puasa itu kapan aja boleh, selama masih di dalam bulan Rajab. Apa pahalanya? Orang yang berpuasa satu hari di bulan Rajab ini bagaikan dia berpuasa sebulan penuh. Minimal Mak, satu hari aja. Ya kalau bisa 3 hari, ya kalau bisa 7 hari, kalau bisa 10 hari, ya silahkan. Ya, nah, itu. Kalau hari ini nggak sempat nggak apa-apa, besok insya Allah, atau hari Senin aja, ambil Senin Kemis dah, Senin sama Kemis. Nah, kemudian hari lahir juga bagus itu Pak, dipuasakan. Hari lahir ada seorang ibu-ibu ahli ibadah, setiap hari puasa. Ditanya sama jamaahnya, Bu, kenapa ibu puasa terus? Saya yang puasain anak saya, biar jadi orang soleh, biar jadi orang hebat. Benar Pak, anaknya jadi orang hebat.
karena dipuasain sama ibunya. Nah, kalau coba dah kita begitu dah sama anak kita, nih puasa buat anak nih. Karena kita juga harus memberi sama anak, Pak. Bukan uang saja yang kita beri. Kalau uangnya kurang, maka kita akan memberi uang terus, belanja terus. Ya kan? Coba sesekali kita kasih amalan dah. Kalau kita kasih amalan, nanti uangnya berkurang. Bisa nyimpan kita. Tapi kalau kita nggak kasih amalan, nanti yang diminta uang terus. Entah betul uang mulu kamu ini. Ada nggak? Ada kan ya? Karena kita nggak ngasih amalan sama anak. Coba deh puasin sekali. Nih Fatihah nih. Ustaz Abdul Somad itu setiap malam emaknya 100 kali Al-Fatihah. Ustaz Adi Hidayat itu ya, emaknya berdoa, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Coba deh anak kita didoain, cucu kita didoain. Ini kan ada cucu tuh yang kelihatan agak aneh nih, ini doa terus. Anak nih, lihat itu, biar jadi orang hebat, biar jadi orang mulia, biar jadi orang yang soleh, minimal soleh dah, minimal soleh, yang bisa nanti doain kita, Pak. Nah, itu. Puasa, apalagi sedekah di bulan Rajab ini, banyak-banyak sedekah. Minimal ke masjid ini, nggak usah banyak, 1000 juga 2 boleh. Lebih bagusnya itu 1 juta. Ikhlas kan ya, daripada 5.000 gak ikhlas kan ya. Tapi minimal sedekah, senyum. Senyum. Ustaz, saya nggak punya duit. Bilang sama tetangga, saya sebenarnya sedekah nih, tapi saya nggak punya ya. Saya senyum aja sedekahnya. Senyum sama tetangga boleh. Apa-apa. Sedekah, hanya banyak sedekah. Apalagi tasbih, bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah boleh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar boleh. Atau subah-subah zikir-zikir yang dituntun di dalam, yang dikarang-karang oleh para ulama. Saya yakin ulama-ulama kita Betawi itu amalannya begitu dulu. Ya. Terutama di bulan Rajab ini. Ya. Kalau boleh minimal salat berjamaah jangan putus dah. Salat berjamaah jangan putus. Nggak bisa selawat Ustaz, kalau banyak sibuk banget. Udah salat berjamaah disempati. Nggak sempat di Al-Barkah di mana-mana kayak. Dari musala yang dekat, yang penting berjamaah. Ya, insya Allah. Itu sedikit itu yang saya sampaikan tentang keutamaan bulan Rajab. Banyak lagi tentang bulan Rajab. Yang penting di bulan Rajab ini ada nilai, ada bulan yang dimuliakan oleh Allah, ada hari yang dimuliakan oleh Allah, ada manusia yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena memang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita incar. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut dengan kajian kita. Kemarin itu kita sudah masuk pada bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah kita itu kan kita sholat ini kan kayak jeruk. Jeruk. Boleh jadi jeruknya manis, boleh jadi jeruknya asam. Aduh ya Allah. Kalau asam nggak ada yang makan, yang manis habis dah. Coba ini 2024 ini juga begitu, Pak. Saya bukan ngajarin Bapak, tapi saya mengajak diri saya sendiri. Ini. Ngajak diri sendiri. Kebetulan saya pakai mikrofon ini, kedengaran sama Bapak. Saya ngajak diri sendiri, Pak. Kita harus banyak perubahan, harus banyak meningkat gitu. Ya, harus ada perubahan. Nah, salat kita itu kemarin Fatihah ada 2. Yang pertama disebut Ashabul Yamin, golongan kanan.
Mulut dulu baru hati. Bismillahirrahmanirrahim. Baru hati kita Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin udah praktek ya? Udah ya? Udah. Sebelumnya, sesudahnya, atau naik lagi. Sebelum bismillah, hati dulu bismillah. Bismillah dalam hati, baru Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hati, ar-rahmanirrahim. Ar-rahmanirrahim. Begitu terus. Kapan bisanya ini? Latihan. Qabliyah, ba'diyah, salat tahajud, salat duha. Biar salat kita itu manis. Atau tingkatan yang ketiga. Nah, ini para wali Allah, ada wali Allah. Niatnya itu bukan lagi diikuti hati, tapi yang tahunya itu adalah maknanya. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya kan dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi dia pahamin itu. Dengan namamu wahai Allah, aku mulai Fatihah ini, aku mulai salat ini. Dalam hati itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya segala puji apa? Bagi Allah Tuhan sekalian alam. Maknanya cuma Allah yang pantas dipuji. Kita ini nggak pantas dipuji, Pak. Kita ini hina. Ar-Rahmanir-Rahim. Sayangi aku, hai Allah. Cintai aku, hai Allah. Kalau artinya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Maknanya apa? Nanti kita akan bertemu sama Allah, akan berhadapan Pak sama Allah, akan diminta Pak, kita nanti akan diminta pada Allah. Ini ada cerita Pak, ada orang kaya. Orang kaya ini bilang sama anaknya, ada 4 anaknya. Nah, kalau ayah mati, mau nggak nemanin ayah dalam kubur? 40 hari saja dah. Mana bisa? Masa mau? Ya kan? Mau lah. Udah, nggak mau nggak apa-apa. Ngomong sama karyawannya. Wahai karyawanku, siapa yang mau kalau saya mati nemanin aku dalam kubur selama 40 hari? Separuh hartaku saya kasih sama kamu. Gak ada yang mau. Akhirnya dikasih pengumuman. Kedengarlah sama tukang jual kayu. Dia kerjaannya tukang jual kayu pakai kampak. Senjatanya kampak itu doang. Karena dia miskin. Nah, ini bagus nih, tawar nih. Dapat harta, dapat uang banyak. Separuh harta. Asalkan mau nemanin di dalam kubur. Diterima tawaran itu Pak, sama si miskin ini. Masuk kubur. Dah, begitu mati, masuk sekalian di tukang kayu tadi itu. Dibawa, ya. Hari pertama ditanya, hai tukang kampak, kerjaan kamu apa? Ngampak kayu. Oh, ngampak kayu. Dah, pergi malaikat tadi itu. Hari kedua, tanya lagi, hai tukang kayu, kampakmu itu punya siapa? Punya saya. Malaikat kabur lagi. Hari ketiga ditanya lagi, hai tukang kayu, kamu beli kampakmu itu dari uangnya uang halal apa uang haram? Uang halal. Hari keempat tanya lagi, hai tukang kayu, kamu nebang kayu itu kayu siapa?
kayu di hutan tumbuh sendiri, beneran. Ya. Ai tukang kayu sampai 40 hari itu tentang kampak aja ditanyanya. Dari mana, uangnya di mana, kayu siapa, punya siapa. Pas hari yang ke-40 keluar tukang kayu tadi itu. Di luar udah banyak yang nunggu. Kabur dianya. Apa katanya ini tukang kayu tadi itu? Pak, jamaah sekalian, kemana anak-anaknya? Saya nggak mau harta tadi itu. Kenapa? Kampak satu saja nih 40 hari tadi ditanya sama malaikat. Satu kampak tadi tuh. Nah, satu kampak saya ini ditanya 40 hari pada Allah. Apalagi harta yang banyak katanya. Nah, apalagi separuh. Ditanya Pak, kita Pak. Ini benar. Harta itu 4 kali ditanya, 2 kali ditanya. Dari mana, buat apa? Umur buat apa? Ditanya Pak. Itu nanti, itu mana? Maliki yaumiddin. Itu Pak. Itu kita tanya. Kamu apa? Punya motor? Dari mana uangnya? Halal apa kagak? Motor itu buat apa? Pernah ngaji nggak? Punya mobil nggak? Mobilnya buat apa? Hartanya buat apa? Ditanya Pak, kita semuanya itu Pak. Itu mana Maliki Yaumiddin? Maliki Yaumiddin. Kalau maknanya, kalau artinya yang menguasai hari pembalasan. Tapi maknanya nanti kita akan bertemu Pak. Itu pasti akan ketemu sama Allah. Pulang, ditanya semuanya. Terus, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku menyembah, artinya kepadamu aku minta tolong. Nah itu. Nggak ada lagi itu, nggak ada lagi cincin, nggak ada lagi keris, nggak ada lagi apa itu jimat, nggak ada lagi batu, nggak ada lagi apanya yang di rumah itu kan ya. Hati-hati itu. Cuma Allah saja yang kita sembah, tempat kita cerita, tempat kita mengadu. Ada hal-hal Pak yang nggak boleh kita ceritakan kepada orang. Apa Pak? Satu, tentang pribadi kita, nggak boleh kita ceritakan kepada orang. Kalau kita ceritakan kepada orang, nanti satu hari nanti jadi lawan kita, habis digubur kita. Betul nggak Pak? Yang kedua, masalah rumah tangga kita, nggak boleh kita ceritain kepada orang. Satu hari nanti, kalau kita cerita sama orang, kecuali sama guru yang kita percaya, sudah satu guru saja, yang kita yakin guru kita ini nggak kebuka, itu juga kita pilih guru kita itu yang istiqomah. Tanya sama guru ini, kiai kita ini cerita, nyari solusi. Tapi kalau kita cerita itu nggak boleh Pak. Yang ketiga Pak, kita punya keinginan besar nggak Pak? Punya keinginan besar kan ya? Kita punya keinginan besar nih, hajat besar nih, nggak boleh kita ceritain sama orang. Pasti nanti itu digerakkan hatinya itu untuk menggagalkan itu. Ada orang yang nggak senang sama kita. Ketika kita ceritakan keinginan besar kita itu, dia tambah ngiri, tambah membuat buyar pikiran kita. Yang kelima, ambisi kita itu. Sama, ambisi kita nggak boleh kita ceritain sama orang. Nah itu. Itu mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rajab ini Pak. Kesempatan. Minta ampun kepada Allah. Aku banyak dosa ya Allah ini. Hanya pada Engkau aku mengadu, ada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau tadi itu maknanya itu ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki aku jalan yang benar. Pengen lurus terus ya Allah, pengen jadi orang saleh aja Pak. Pak, pernah ketemu sama orang jahat nggak? Sering. Terus dijahati kita pernah? Ngutang sama kita nggak bayar ada? Ada nggak? Kabur ya kan? Kalau orang jahat datang pada kita, lalu menjahati kita, jangan salahin dia. Kita introspeksi diri. Boleh jadi
setahun, 2 tahun, 5 tahun yang lalu kita pernah jadi orang jahat. Karena nggak mungkin orang jahat itu Allah pertemukan dengan kita. Begitupun kita ngutangin orang, kita ngutangin ada orang yang nggak bayar sama kita. Boleh jadi itu yang dibawa kabur itu zakat kita yang selama ini nggak kita bayar. Maka diutuslah orang jahat kepada kita tadi. Maka introspeksi diri kita. Boleh jadi dosa yang selama ini belum diampuni sama Allah. Tapi ketika kita dipertemukan dengan orang soleh, orang baik, itu tandanya Allah sayang sama kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti ini nih Pak. Allah sayang sama kita. Kita dudukkan di dalam majelis ilmu, itu Allah sayang pada kita. Buat apa? Buat kita terus belajar menjadi orang saleh, menjadi orang baik. Itu maunya Allah itu. Saya berkali-kali ulama, para guru-guru berkali-kali bilang Pak, 1 menit kita duduk, 5 menit kita duduk di dalam majelis ilmu ini, ibarat kita sholat ratusan rakaat. Dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, persoalan kita diselesaikan oleh Allah, rezeki kita pun didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Mana buktinya tuh nasi uduk udah banyak. Ini benar Pak? Benar nggak? Nah, kita datang tahlilan, cuma baca tahlilan doang, la illallah, la ilaha illallah. Tapi orang rumah ngasih besek, ya kan? Ngasih makan. Itu maknanya. Tapi kita nggak nyampe ke situ mikirnya. Duduk dalam majelis ilmu, dalam majelis zikir, langsung dikasih sama Allah. Nyata. Nah, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang engkau lurus, yang berikan jalan yang lurus buat para nabi, para orang saleh dari itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan jalan orang-orang yang sesat menyesatkan. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau begitu baca Fatihah kita itu baru kita berdialog sama Allah. Baru kita berdialog sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, dzakarani 'abdi, hambaku menyebut aku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah jawab, hamadani 'abdi, Allah hambaku memuji aku. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim, asna alayya 'abdi, hambaku menyanjungku. Gitu terus per kata, per kalimat, per ayat. Jangan Bismillahirrahmanirrahim, amin, amin. Allah menyatat itu. Makanya kita nggak kelar-kelar ibadahnya. Apalagi mau tarawih nih pakai ya. Siapa imamnya? Oh lamaan. Kemis musola anu aja, akhirnya ya. Datang ke masalah sana, ternyata hafid juga. Selesainya jam 9. Aduh, itu Pak, kita harus rubah. Datang ke masjid, nyarilah masjid. Siapa di masjid sana, musola sana, siapa imamnya? Ustaz anu, itu cepat itu. Ya. Ustaz aja dah. Benar nggak gitu Pak? Benar nggak? Saya begitu Pak, apalagi Bapak. Nah itu kita robah Pak, kita robah itu. Nah, jangan begitu lagi, kita harus anu sama Allah. Nah, ruku. Saya tingkatkan ayat tersalah. Allahu Akbar. Bacaannya Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sebelum mulut kita membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, hati dulu berbicara. Allahu Akbar. Apa kata hati? Aku rendahkan ini hati tubuh ini, aku bukukan tubuh ini untuk menyembah kepada Engkau. Ini makna ruku ini. Baru kita Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau nggak bisa 3 kali nggak apa-apa, atau nggak sampai selesai juga nggak apa-apa. Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Yang penting hati sudah dapat Pak. Hati ini sudah niat membungkuk di hadapan Allah. Ya.
Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Ah, itu asam, nggak ada rasa. Asam nggak ada rasa. Tapi Allahu Akbar, niat hati sudah main. Aku bungkukkan tubuh ini di hadapan Engkau ya Allah. Sami Allahu liman hamidah. Maknanya apa? Sami Allahu liman hamidah, Maha mendengar lagi memuji. Apa artinya? Maknanya bukan itu. Tadi artinya itu Maha mendengar lagi Maha terpuji. Maknanya apa? Engkau menyayangi aku wahai Allah. Coba kalau begini terus, nggak bisa begini. Kan jalannya begini. Habis bangun tidur, mata kebuka. Coba bayangin Pak, begitu bangun tidur, sebelah kebuka, sebelah ketutup. Pernah bayang nggak Pak? Bangun tidur, tangan udah begini. Bangun tidur, langsung sakaratul maut. Makanya habis tidur itu doa yang pertama Pak. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah ya Allah. Udah bisa bangun lagi nih, udah bisa mata ini. Tapi kita kagak, begitu bangun tidur lihat HP. Oh, HP dicari. Lebih sayang HP sama bini. Seharusnya bini yang dipegang Pak. Ini HP yang kita pegang. Dah. Allahu Akbar. Bacaannya Rabbana lakal hamdu. Boleh segitu, ulama juga pendapat segitu juga apa-apa. Rabbana lakal hamdu boleh, atau Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda boleh. Tapi kepengen nikmat itu, lamakan berdirinya. Nah, kita singkatkan. Allahu Akbar. Ini puncaknya, Pak. Puncaknya kita sholat di sini. Sujud kita itu, Pak. Makanya bacaan kita itu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Apa maknanya? Maha suci Engkau yang maha tinggi. Allah tinggikan, Allah kita tinggikan, tubuh kita ini kita hinakan. Ini kita anggap mulia, betul nggak Pak? Mulia ini kepala ini. Waktu kecil aja dulu itu, kalau kamu berani coba belang kepalanya. Dipeganglah kepalanya. Oh, lu pegang kepala gua ya, berantem itu Pak. Ada nggak ya? Kita kecil kamu dulu gitu. Oh, lu pegang kepala gua ya, berantem. Karena kepala ini mulia. Yang mulia ini kita antukkan ke sujud ini. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sebelum mulut kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la, kita muliakan Allah. Kita hinakan tubuh ini. Aku ini hina, aku ini rendah, aku ini kecil, aku ini lemah wahai Allah. Hati kita berbicara, baru kita mau minta tolong kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Gak panjang-panjang juga apa-apa, tapi kepengen lama gak apa-apa. Subhana rabbiyal a'la juga boleh. Ada ulama menambah subhana rabbiyal a'la juga boleh, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih juga boleh. Ulama pendapat banyak. Tapi yang penting hati tadi itu dapat. Kalau begini loh, Allah dapat lunas, utang lunas, tapi nggak ada nilai di hadapan Allah. Terus Allahu Akbar. Yang kita baca Rabbighfirli warhamni wajiburni warfa'ni warudukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Coba Pak perhatikan perkalimatnya. Rabbighfirli, ampuni aku. Kalau kita merasa banyak dosa diulang-ulang nggak apa-apa Pak. Rabbighfirli, 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 banyak dosa. Warhamni, warhamni, sayangi aku banyak. Warhamni, warhamni, warhamni. Apa mana warhamni? Sayangi aku. Wajiburni, 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 wajiburni. Apa mana wajiburni? Tutup aibku, tutup kekuranganku. Misalnya Bapak begini nih.
Pak RW. Pak RW bukan Pak RW deh. Nah, ini contoh nih ya Pak ya. Bapak punya duit, dapat gajian 10 juta. Ngasih istri 5 juta. Yang 5 juta ini disimpan. Biar selamat. Rabbi firli warhamni wajiburni 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 wajiburni. Biar nggak ketahuan istri. Kemudian tutup. Boleh nggak apa-apa. Tapi kalau ditaruh bawah bantal, nanti istri tahu kan ya. Ini anu aja ini ketahuan istri. Ya kan ya. Tutup yang 5 juta biar istri nggak ketahuan ini ya, boleh nggak apa? Rabbi firli warhamni wajiburni wajiburni wajiburni. Yang 5 juta biar selamat dah. Mau kawin lagi terserah. Lu gitu ya. Wajibur boleh nggak apa-apa. Sekarang lagi mungkin musim caleg. Kata dia, Rabbi firli warhamni wajiburni warfa'ni. Caleg ini warfa'an, biar kedengar ya calegnya doanya nih, warfa'ni pilih aku, warfa'ni boleh. Apa mana warfa'ni? Tinggikan derajatku. Warfa'ni. Ketika dulu ada sujud, bukan ngasih sembako, bukan ngasih Indomie haram jadah itu mah. Waduh, beneran masuk neraka sama-sama ya Allah. Dia kok iyalah enak masuk neraka, di dunia enak. Setiap bulan dapat 70 juta. Uang tambah uang tunjang, uang saku, uang sikut, uang sepak, uang mobil baru, sepatu mengkilat. Korupsi banyak duit, kadang selingkuh. Itu benar Pak ya. Kita dikasih 300.000, sama-sama masuk neraka. Kasihan amat kita Pak. Kalau mau pengen masuk neraka ya udah sekalian kayak mereka. Ini bukan anjuran. Ya kan, ini bukan anjuran Pak ya. Kalau bikin dosa jangan tanggung-tanggung Pak. Udah sekalian aja mereka, nggak apa-apa. Mereka itu coba dah kayak kuntilanak sekarang itu, berjejeran. Tadi saya tumben sekarang ini di mana-mana sepanjang jalan baleho semuanya. Ya kan ya? Saya khawatir begini Pak. Ya. Sekarang kan begini nih, naik pohon. Para caleg tuh begini, senyum-senyum. Takut saya nanti tuh di akhir Februari naik pohon lagi bunuh diri. Kenapa? Gila nggak menang. Caleg hati-hati loh. Sekarang boleh senyum-senyum begini nih, di foto ada yang begini, bahkan ada pakai tinju, ada pakai pedang, ada pakai nanti takut saya itu nggak menang naik pohon lagi bunuh diri pakai kolor itu. Ini kasih tahu sama caleg. Ini doanya ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud, Rabbil firli warhamni wajiburni warfa'ni. Tahajud, duha, hajat. Warfa'ni warzuqni. Apa mana warzuqni? Mudahkan rezekiku. Wa'afini wa'anni. Ini kesempatan kita berdoa. Ya, Allahu Akbar. Sama lagi, kita rendahkan lagi. Setelah kita rendahkan tubuh kita, berdoa kepada Allah. Setelah kita berdoa kepada Allah, rendahkan diri lagi kepada Allah. Makanya Nabi Allah Yunus alaihissalatu wassalam dikeluarkan oleh Allah dari perut ikan yang gelap, di dasar laut yang gelap, ngakui kesalahannya. Kata Allah, kamu akui kesalahanmu wahai Yunus. Maka keluar kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Puji aku, rendahkan hatimu. Itu tadi itu. Puji aku, rendahkan dirimu, hinakan dirimu. Aku zalim ya Allah. Baru dikeluarkan sama Allah. Begitu pun kita. Ya,
Ketika kita berdoa, sebelum berdoa rendahkan dulu diri kita. Makanya banyak guru-guru kita itu sebelum berdoa astagfirullahaladzim, 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 kan begitu ya, baru berdoa alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kan begitu ya. Nah begitu, ampuni dosa dulu kita ya. Kemudian tahiyat, ini tahiyat panjang karena waktu sudah habis, insyaallah pertemuan nanti. Oke ya, mudah-mudahan kajian kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Kalau enggak kita tutup. Berarti alhamdulillah pada paham semua Pak ya, tapi pada pinter semua. Mudah-mudahan Allah ridhoi semua, Allah angkat derajat kita, Allah muliakan kita, Allah sayang kita, Allah beri terus kesempatan kita duduk dalam majelis ilmu ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah warzuqna fahman nabiyina ilhama malaikati muqarrabin ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.